Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Ekonomi Oranye, Koperasi dan UMKM kelas F3 pada hari ini akan membawakan materi mengenai pengembangan jejaring produk ekonomi oranye. Baik, sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Luputu Trisna Resti Amara dengan NIM akhir 069 dan rekan saya Nikomang Ratna Cintia Dewi dengan NIM akhir 067. Adapun topik bahasan yang akan kami bawakan pada presentasi hari ini yaitu yang pertama, pengertian dan pentingnya pengembangan jejaring, yang kedua itu ada aspek pengembangan jejaring, kemudian yang ketiga itu ada manfaat pengembangan jejaring ekonomi oranye, yang keempat itu ada peluang dan hambatan pengembangan jejaring ekonomi oranye, dan yang kelima itu strategi dalam pengembangan jejaring ekonomi oranye. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dari jaringan bisnis dan juga pentingnya sebuah jaringan. Yang pertama itu mengenai pengertian dari jejaring. Nah, jejaring di sini itu dapat dikatakan sebagai salah satu cara yang dapat diandalkan oleh para pelaku bisnis untuk mempertahankan usaha mereka agar usaha mereka itu tetap dapat berkembang. Nah, di mana jaringan bisnis di sini tuh memiliki fokus pada suatu interaksi yang terjalin antara organisasi ataupun antara para pelaku usaha tertentu di dalam suatu jaringan. Jadi, pihak yang berkemungkinan terlibat dalam jaringan bisnis ini itu meliputi seperti pemasok, pesaing, pelanggan, maupun pihak-pihak lain yang memang memiliki kepentingan. Selain itu, jaringan bisnis di sini itu juga dapat didefinisikan sebagai hasil dari keputusan dan upaya para pengusaha atau para pelaku bisnis untuk meningkatkan daya saing mereka melalui kerjasama dengan unit-unit usaha lainnya. Baik, yang selanjutnya itu mengenai kenapa sih pentingnya jejaring bisnis. Nah, jadi tujuan para pelaku usaha perlu melakukan jaringan bisnis di sini itu dimaksudkan untuk mereka itu agar dapat membangun relasi dengan banyak orang agar usahanya itu dapat dikembangkan dan dikenal secara luas oleh masyarakat. Nah, di mana menurut Tambunan dan kawan-kawan pada tahun 2024 jaringan bisnis itu dapat dikatakan dapat menunjang perkembangan dari sebuah UMKM atau sebuah usaha. Nah, di mana jaringan bisnis yang kuat di sini itu akan dapat membantu sebuah usaha atau UMKM untuk memperluas jangkauan pasar. Kemudian dengan adanya jaringan bisnis, sebuah usaha itu nantinya itu akan dapat memperoleh akses sumber daya yang lebih luas, dan juga dengan adanya jaringan bisnis itu juga akan dapat meningkatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait dengan usahanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek-aspek atau prinsip-prinsip dalam pengembangan jejaring usaha. Nah, di mana jaringan bisnis itu kan dapat diartikan sebagai interaksi antara organisasi maupun antar individu dalam suatu organisasi maupun yang lainnya. Nah, di mana besar kecilnya dari sebuah jaringan bisnis atau jaringan usaha di sini itu tergantung dari bagaimana pelaku usaha tersebut itu membangun sebuah jejaring atau network. Nah, di dalam membangun sebuah jejaring bisnis, perlu memperhatikan beberapa aspek atau prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan. Yang pertama, harus adanya kesamaan visi misi, di mana sebuah kemitraan atau sebuah jaringan bisnis di sini itu hendaknya dibangun atas ada dasar kesamaan visi dan misi. Nah, dengan adanya kesamaan dalam visi dan misi di sini itu akan menjadi motivasi dan perekat dari pola kemitraan, sehingga jejaring bisnis yang akan dilakukan di sini itu akan menghasilkan tujuan yang sama. Lalu yang kedua, harus adanya kepercayaan. Nah, setelah adanya kesamaan visi misi, maka prinsip berikutnya yang perlu adalah harus adanya rasa saling percaya antara pihak yang ingin melakukan jejaring bisnis. Oleh karena itu, kepercayaan di sini itu adalah modal dasar membangun jejaring dan kemitraan. Nah, untuk dapat dipercaya, maka komunikasi yang dibangun di sini itu harus dilandasi oleh niat yang baik dan menjunjung tinggi sebuah kejujuran. Yang ketiga, saling menguntungkan. Asas saling menguntungkan di sini merupakan fondasi yang kuat dalam membangun sebuah kemitraan. Nah, jika dalam bermitra ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak dapat manfaat lebih, maka akan mengganggu keharmonisan dalam bekerja sama. Yang mana di sini itu para pihak jejaring bisnis di sini itu harus saling memberikan kontribusi yang sama, dan juga mereka di sini itu harus juga merasa saling diuntungkan. Yang keempat ada efisiensi dan efektivitas.
Jadi dengan mensinergikan beberapa sumber untuk mencapai sebuah tujuan, maka diharapkan di sini itu dengan adanya jejaring bisnis itu nantinya itu diharapkan dapat mencapai tujuan yang sama, yaitu dapat meningkatkan atau meningkatkan efisiensi atau efektivitas dari sebuah usaha yang mereka lakukan. Lalu yang kelima, ada komunikasi timbal balik. Jadi komunikasi timbal balik di sini itu atas dasar saling menghargai satu sama lain, di mana tanpa komunikasi timbal balik di sini maka akan terjadi dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya yang nantinya itu dapat berujung kepada rusaknya hubungan jejaring bisnis yang akan dibangun maupun yang sudah dibangun. Yang keenam, ada komitmen yang kuat. Jadi jejaring bisnis ini itu perlu adanya komitmen yang kuat. Jadi ketika ingin ingin melakukan jejaring bisnis, perlu adanya sebuah komitmen yang kuat antara satu sama lain agar jejaring bisnis yang akan dilakukan di sini itu dapat kokoh dan dapat berjalan. Baik, saya akan lanjutkan mengenai materi yang keempat, yaitu peluang dan hambatan pengembangan jejaring ekonomi oranye. Nah, definisi sederhana dari peluang itu adalah suatu yang dapat memberi keuntungan dari berbagai lingkungan yang menguntungkan pada suatu usaha. Jika kita memiliki kesempatan yang kecil, maka peluangnya juga akan kecil. Namun sebaliknya, jika kita memiliki kesempatan yang besar, maka peluangnya akan jauh lebih besar. Yang dimana adapun peluang dalam pengembangan jejaring ekonomi produk ekonomi oranye, itu yang pertama kita harus menganalisis dulu nih potensi pasar lokal dan global. Yang dimana kan pertumbuhan ekonomi lokal itu didorong oleh kemampuan ekonomi kreatif dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing dari suatu daerah. Nah, dengan kita mengandalkan keunikan lokal, ekonomi kreatif itu mendorong perkembangan produk dan layanan inovatif yang dapat menarik perhatian pasar. Nah, seperti juga keterlibatan pelaku ekonomi kreatif seperti seniman, desainer, itu tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tapi juga memberikan identitas khas yang membedakan suatu wilayah. Kemudian, potensi yang kedua itu ada dukungan pemerintah dan kebijakan, yang dimana
Indonesia itu kan memiliki potensi lain di sektor ekonomi kreatif yang harus tumbuh dan betul berkembang, dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Nah, potensi ini itu dibantu oleh pemerintah dengan membentuk badan ekonomi kreatif yang difokuskan untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, seperti pembentukan lembaga peran instansi pemerintah seperti Berkraf dan juga Dinas Koperasi dan UKM, Bea Cukai, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kadin, yang membuat Indonesia bergabung dengan sejumlah negara maju di dunia. Kemudian yang ketiga itu ada peran teknologi dan digitalisasi, yang dimana kita ketahui juga kalau misalnya globalisasi dan kemajuan teknologi itu kan juga membuka peluang baru ya bagi ekonomi kreatif Indonesia. Nah, dengan semakin terbukanya akses ke pasar global dan meningkatnya permintaan akan produk-produk kreatif Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi kreatif global. Yang dimana teknologi digital seperti e-commerce dan platform media sosial itu kan telah membuka peluang baru bagi pengusaha kreatif yang memasarkan produk mereka ke pasar internasional. Nah, selain itu juga misalnya tren konsumsi yang semakin mengarah ke dalam produk-produk berkelanjutan dan ramah lingkungan yang memberikan peluang bagi pengembangan produk kreatif yang berbasis pada bahan alami dan teknik produksi yang ramah lingkungan. Nah, di satu sisi nih, kalau misalnya peran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK itu juga sangat berpengaruh loh dalam pengembangan jejaring ekonomi kreatif. Nah, kalau misalnya TIK dalam dunia bisnis itu tidak hanya digunakan sebagai media untuk berinteraksi, melainkan juga digunakan sebagai media untuk mendatangkan keuntungan ekonomi. Nah, kita kan berbeda nih dengan sektor lainnya. Kalau misalnya pelaku ekonomi kreatif itu tidak hanya menggunakan teknologi sebagai alat untuk mencapai efisiensi, tapi juga melainkan sebagai sumber produktivitasnya. Nah, melalui definisi ekonomi kreatif tadi juga dapat dilihat bahwasannya salah satu basis kreativitas yang berarti pelaku ekonomi kreatif itu tidak hanya mengandalkan TIK sebagai alat untuk mengurangi biaya dalam proses produksi ataupun menciptakan pendapatan, melainkan juga sebagai dasar kreativitas dalam produksinya. Nah, TIK ini juga telah mengubah pola produksi, konsumsi, dan distribusi produk-produk kreatif. Misalnya pada proses-proses produksi dan pemasaran distribusi seperti ke aplikasi, ke games, musik, film yang sangat bergantung pada teknologi saat ini. Kemudian juga saat ini juga orang-orang tidak membeli produk dalam bentuk fisik untuk menikmati musik maupun film, tetapi produk musik dan film itu dinikmati dalam bentuk digital, baik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsinya itu membutuhkan TIK, sehingga ekonomi kreatif di Indonesia setiap tahunnya itu akan mengalami peningkatan. Kemudian peluang yang keempat itu ada pertumbuhan ekonomi lokal, yang dimana aktivitas ekonomi yang berbasis pada kreativitas itu kan semakin mengalami peningkatan tajam selama dengan berubahnya kondisi serta gaya hidup dari konsumerisme yang semakin kompleks. Nah, kreativitas usaha yang semakin tak terbatas yang secara tidak langsung itu mempengaruhi dalam pemanfaatan sumber daya optimal dari yang tidak bernilai jual memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Nah, di sisi lain, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kreatif itu menciptakan lapangan pekerjaan baru, dia juga membentuk segmen pasar baru dan dapat mempengaruhi ekspektasi pasar akibat dari adanya perubahan cara mengonsumsi. Nah, industri kreatif juga memberikan kontribusi positif dalam perekonomian nih teman-teman, baik untuk menciptakan nilai tambah, lapangan pekerjaan, peluang bisnis, serta keterkaitannya antar satu sektor dengan sektor yang lain. Jika kita mencermati dalam ekonomi kreatif ini, maka kita dapat menggambarkan atau digambarkan masih terdapatnya adanya resiko atau gangguan yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi yang kreatif diakibatkan oleh gejolak ekonomi secara global. Nah, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia itu secara kolektif perlu diintegrasikan ke dalam sistem perekonomian Indonesia secara utuh. Keberlanjutan pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dengan konsep-konsep yang lebih baik lagi dari sistem ekonomi yang sebelumnya, sehingga ekonomi kreatif dapat berkelanjutan. Nah, baik, karena tadi sudah saya menjelaskan mengenai peluang dari pengembangan jejaring ekonomi oranye. Nah, di sini sekarang kita akan masuk ke dalam hambatan dari pengembangannya. Nah, di mana kalau misalnya bagi Indonesia itu kan pasar bebas atau MEA itu akan menjadi kesempatan yang baik nih karena kalau misalnya dalam MEA itu
hambatan perdagangan akan cenderung berkurang, bahkan menjadi tidak ada. Karena hal tersebut itu kan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Nah, namun di sisi lain itu akan muncul tantangan baru nih bagi Indonesia. Permasalahannya homogenitas komoditas yang diperjualbelikan. Contohnya komoditas petani karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik. Nah, dalam hal ini kan kalau misalnya akan muncul banyaknya barang impor yang akan mengalir dari jumlahnya barang ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dan bersaing dengan produk-produk luar negeri yang dimana bisa saja jauh lebih berkualitas. Nah, hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi negara Indonesia sendiri. Nah, meskipun begitu, kondisi tersebut akan memunculkan exploitation rates, yang dimana di balik hal-hal tersebut ada pun juga hambatan-hambatan yang lain yang muncul dalam perkembangan jejaring ekonomi oranye. Yaitu yang pertama, itu ada akses modalan terbatas, yang dimana ini tuh termasuk dalam tantangan modal UMKM. Nah, akses terhadap pembiayaan juga menjadi tantangan yang signifikan bagi banyak pelaku usaha kreatif, terutama tuh pada yang tadi saya sebutkan yaitu UMKM atau UKM. Nah, banyak pelaku usaha kreatif itu yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional karena kurangnya aset fisik sebagai jaminan dan tingginya resiko bisnis ekonomi kreatif. Nah, menyoroti kita perlunya mekanisme pembiayaan alternatif yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik dari sektor ekonomi kreatif tersebut, seperti modal ventura, crowdfunding, dan pinjaman berbasis hak kekayaan intelektual. Lanjut, kita akan masuk ke dalam hambatan yang kedua, itu adalah kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap HKI atau kekayaan intelektual, yang dimana perlindungan hak kekayaan intelektual ini juga merupakan isu penting dalam pengembangan ekonomi kreatif, di mana banyak juga kreatif di Indonesia yang masih rentan terhadap pelanggaran HKI seperti membajakan dan plagiarisme. Nah, kurangnya kesadaran dan penegakan hukum yang lemah menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya perlindungan HKI di Indonesia. Maka dari itu, kita perlu meningkatkan kesadaran antara masyarakat pentingnya HKI serta penguatan regulasi dan penegakan hukum untuk melindungi karya kreatif. Kemudian hambatan yang ketiga itu ada tingkat pendidikan dan keterampilan yang tidak merata, di mana tingkat pendidikan dan pelatihan di bidang kreatif juga masih perlu ditingkatkan nih teman-teman. Banyak pelaku usaha kreatif yang belum mendapatkan pendidikan formal maupun pelatihan yang memadai untuk mengembangkan keterampilan dan inovasi mereka. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai juga dengan kebutuhan industri kreatif saat ini menjadi kunci dalam mengatasi tantangan dalam hambatan ini, seperti program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, serta lembaga pendidikan itu perlu ditingkatkan baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Baik, kalau misalnya tadi kita sudah membahas mengenai potensi ataupun peluang serta sampai hambatan-hambatan dalam pengembangan jejaring ekonomi oranye, sekarang kita masuk ke materi kelima, yaitu strategi pengembangan jejaring ekonomi oranye, yang dimana kalau kita mencermati nih perkembangan ekonomi kreatif, maka tergambarkan masih terdapat resiko gangguan yang mempengaruhi perkembangan ekonomi kreatif yang dapat diakibatkan oleh gejolak ekonomi secara global. Nah, pengembangan dan pertumbuhan ekonomi kreatif secara kolektif perlu diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi yang secara utuh. Selanjutnya juga kalau misalnya dalam hal ini potensi ketahanan ekonomi dan menghadapi ketidakpastian perekonomian dan tantangan pasar global yang semakin kompleks dengan mengatasi segala faktor yang menyebabkan rentannya ekonomi kreatif demi keberlanjutan pengembangan ekonomi kreatif, sehingga Indonesia itu memiliki ketahanan ekonomi khususnya pada ekonomi kreatif, dan sehingga kita tuh perlu dalam membentukkan suatu strategi. Nah, strategi pengembangan yang dilakukan dalam jejaring ekonomi di Indonesia untuk ekonomi kreatif itu yang pertama ada peningkatan daya saing daerah dan penciptaan kreatif yang berbasis kearifan lokal, yang dimana nih kalau misalnya kita kemampuan untuk mengemas konten lokal menjadi produk atau karya yang bercita rasa global merupakan tantangan sekaligus peluang bagi ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, dengan kita mengembangkan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal, diharapkan negara bahkan lebih tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi, tidak hanya memiliki sumber daya alam yang tinggi,
dan potensi wisata yang tinggi untuk menjadi tangguh dalam ekonomi. Nah, tidak perlu juga kita harus meniru untuk mengembangkan industri berat untuk mengembangkan atau menggerakkan ekonomi, karena kreativitas anak bangsa negara ini akan lebih tangguh untuk menghadapi krisis ekonomi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, pengembangan ekonomi lokal dan daerah itu juga pendekatannya juga berfokus kepada kebermanfaatan dan optimalisasi sumber daya dan kompetisi daerah yang menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, serta menciptakan pembangunan berkelanjutan, menemukan momentum di tengah arus ekonomi global. Nah, strategi pengembangan ekonomi daerah itu juga tepat, harus diharapkan itu mampu mengenali dan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing sekaligus berbasis sumber daya di daerah. Kemudian yang kedua itu ada peningkatan peran koperasi dan UMKM yang kreatif dan inovatif, yang dimana pemerintah Indonesia itu harus melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kinerja lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang sudah ada dalam menghadapi integrasi perekonomian melalui pasar bebas. Nah, sektor usaha kecil menengah atau UMKM mendapat pelatihan dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi di Indonesia dalam pasar bebas, mengingat bahwa krisis moneter yang pernah terjadi di dunia telah membuktikan bahwa krisis keuangan itu tidak berimbas besar pada sektor UKM atau UMKM di Indonesia, sehingga sepantasnya UMKM atau UKM ini mendapatkan porsi yang lebih besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan sehingga layak bersaing dalam kompetisi ekonomi internasional yang pada umumnya dan regional khususnya. Penting pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM skala regional juga perlu diperhitungkan terutama dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN. Kemudian selanjutnya itu adalah yang ketiga, ada peningkatan peran birokrasi, yang dimana produktivitas yang tinggi itu mencerminkan daya saing tinggi, dan daya saing tinggi ini berpotensi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga. Nah, untuk bisa menjadi negara dengan daya saing tinggi, harus ada beberapa yang terpenuhi, diantaranya meliputi infrastruktur, kualitas birokrasi, stabilitas ekonomi makro, serta pendidikan yang kesemuanya itu akan bermuara pada upaya meningkatkan daya saing ekonomi.